Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu
segenap hati kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralamaralabas, Ya Ralamaralamaralamas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralabaralamaralamaralamaralamaralamas, Ya Ralabaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, ya ralabaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Selamat malam Bapak Ibu, ibadah doa Jumat malam. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini kami bersekutu, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan boleh memberkati kehidupan kami sehingga hidup kami sampai dengan hari ini semua karena anugerah Tuhan saja. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab, maka kita bisa membukanya di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku,
Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berbagai macam jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ibadah Jumat malam ini kita tahu bahwa seseorang yang mau berdoa sebenarnya dia adalah orang yang tahu dan terus mau mendalami cinta kasih Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara malam hari ini bersama-sama berkumpul dalam doa, maka kita menyadari bahwa kita mau lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Ada satu hal yang menarik dari penglihatan yang kemudian dilihat oleh Nabi Yehezkiel, di mana Nabi Yehezkiel melihat satu aliran yang meluap-luap dari bait suci dan air itu mengalir sampai menuju ke Laut Asin. Dan kita mengerti Laut Asin sampai dengan hari ini adalah laut dengan dataran terendah di dunia, makanya tidak ada kehidupan di sana. Tapi kenapa kemudian si Yehezkiel memberikan satu gambaran kehidupan yang apik dan menarik, di mana aliran itu sampai ke sana dan mengubah yang asin menjadi sesuatu yang baik di sana. Nah, belajar dari penglihatan Yehezkiel, sebenarnya Tuhan ingin mengajari beberapa hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, kekristenan tidaklah cukup jika itu hanya sekedar agama. Yang saya maksudkan adalah seperti ini. Ketika Yehezkiel mendapatkan penglihatan itu dan dia melihat seseorang mengukur sepanjang 1000 hasta, maka ukurannya mulai berbeda sampai ke 4 tahapan. Tahapan yang pertama sampai di pergelangan kaki, tahapan 1000 hasta yang berikutnya ada sampai di lutut, 1000 hasta lagi sampai di pinggang, dan keempat 1000 hasta lagi sudah menjadi sungai yang meluap dan kemudian sungai itu terus mengalir membawa satu kehidupan yang sangat baik. Nah, di dalam kekristenan maka tidak boleh ada kata puas dengan Tuhan. Tapi seringkali kita seperti seseorang yang ada di penglihatan Yehezkiel. Dan mungkin seseorang itu berhenti di sana ketika sudah merasa cukup bagi dirinya sendiri kalau sudah mengenal Tuhan. Kapasitas dan batasan seseorang mengenal Tuhan tidak boleh dibatasi oleh sesuatu yang sudah terjadi dalam hidupnya. Mungkin seseorang baru sampai di pergelangan kaki. Kita tahu bahwa orang yang anak kecil itu pasti suka, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya keceh, bermain air. Jadi kalau anak kecil suka bermain air, ya dia tidak perlu air yang setinggi yang dia punya, yang ukurannya dia cukup di pergelangan kaki, dia bisa bermain air di sana dan dia sudah merasa senang di sana. Kadang-kadang itu menjadi gambaran buat orang Kristen, sama seperti orang Kristen yang baru menjadi orang percaya, yang baru saja mengikut Kristus dan kemudian dia masuk ke ketinggian air yang ada di pergelangan mata kaki dan dia menikmati sudah cukup Tuhan, kayaknya sudah menyenangkan. Jadi Kristen itu cukup menyenangkan saja, gak usah lebih dalam lagi dan gak usah lebih dalam lagi. Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara, kita perlu lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Peristiwa yang baru saja kita peringati sekian
bulan yang lalu, atau lebih tepatnya di bulan yang lalu, di bulan Mei, kita memperingati 2 hari raya besar Kristen. Yang pertama adalah kenaikan Yesus Kristus, dia naik ke surga, baru kemudian kita memperingati hari raya Pentakosta. Nah, sebelum saya lebih dalam lagi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat 2 hal ini dulu. Pada waktu seseorang memperingati hari raya Pentakosta, bagi kita yang beraliran Pantekosta dan karismatik, maka kita memperingati hari dicurahkannya Roh Kudus buat kita. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita menurut Yohanes mengatakan kepada kita dia akan datang sebagai penghibur, dia akan datang sebagai penolong. Oleh orang barat dia katakan dia akan datang sebagai advocate, dia datang sebagai penguat, sebagai pembela kehidupan kita. Tapi bagi sebagian gereja mainstream, beberapa gereja tertentu yang bukan aliran Pantekosta dan karismatik, maka mereka memperingati hari raya bukan Pantekosta yang mereka peringati, tetapi mereka memperingati hari raya namanya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun adalah hari raya di mana orang Israel mengingat kembali perjalanan keluar dari tanah perbudakan, kemudian mereka menuju ke tanah perjanjian, lalu mereka akan tinggal di pondok-pondok. Nah, waktu mereka tinggal di pondok-pondok, semua hasil panen, semua hasil kekayaan materi dan lain sebagainya akan ada di sana. Menariknya, perayaan itu masih dirayakan sampai di zaman Yesus. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menghadiri hari raya Pondok Daun, yang tepat yang diperingati orang Kristen sebagai hari raya Pentakosta, maka pernah diceritakan Yesus hadir di hari raya Pondok Daun itu. Hanya ada sedikit perbedaan di sana antara waktu orang Israel sebelum memiliki bait atau gedung ibadah dan sesudah mereka punya gedung ibadah atau bait suci. Sebelum mereka punya gedung ibadah atau bait suci, maka hari raya Pondok Daun itu dirayakan betul-betul di pondok-pondok yang terbuat dari daun. Yang di situ ada harta atau hasil panen dan lain sebagainya. Tapi setelah bangsa Israel punya bait suci, ada satu tambahan ritual yang dilakukan oleh imam-imam. Di mana setelah mereka merayakan hari raya Pondok Daun itu, maka ada satu titik di mana di bait suci itu ada namanya hari raya pentabisan air. Atau air itu akan diambil dan dicurahkan di korban atau di mezbah bakaran. Yesus ada di sana pada waktu itu. Nah, ritual itu dilakukan dengan cara orang akan berdiam, akan menantikan pencurahan air itu di mezbah itu, dan kemudian ada satu pengharapan bahwa nanti tahun-tahun yang akan datang hujan diminta lebih banyak, hujan diminta lebih lebat untuk membuat tanah-tanah subur di tanah Israel, maka kemudian akan muncul hari raya panen lagi yang kemudian mereka peringati sebagai hari raya Pondok Daun. Menariknya, Yesus pernah berkata begini, waktu air itu dicurahkan, tiba-tiba Yesus dikatakan dia berdiri, lalu dia berseru dan Yesus berkata begini, jika kamu minum dari air ini, kamu akan tetap haus. Tapi jika kamu minum dari airku, maka kamu tidak akan haus lagi. Nah, di situ sebenarnya Yesus ingin memberikan sebuah penegasan begini, jika seorang Kristen hanya mengikuti sebuah ritual keagamaan, yang penting hari Minggu ke gereja, yang penting ada perayaan-perayaan tertentu ke gereja, yang penting hatinya senang saja, maka sebenarnya dia belum pernah menemukan air yang sesungguhnya itu. Makanya Yehezkiel memberikan sebuah gambaran, kondisi beberapa orang yang dimana hanya di sepergelangan kaki, mata kaki, atau di lutut, atau hanya sampai di pinggang. Tuhan mau, jika kamu minum dari air ini kamu akan haus. Tuhan mau supaya kita sendiri yang terus menemukan pribadinya, yang terus mencari pribadinya sampai kita itu terpuaskan. Sampai kita tidak bisa lagi mengukur kedalaman air itu karena kita kemudian berenang dan kita bisa menikmati air itu dan kita mendapatkan sebuah kepuasan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Itu kemudian Yesus juga pernah berkata kepada perempuan Samaria
Yang dimana perempuan itu ketika mengambil air, lalu juga perkataan yang sama Yesus berkata, berilah aku air. Gitu. Lalu kemudian perempuan itu berkata bahwa bagaimana aku bisa memberimu air? Lalu kemudian si Yesus berkata kepada perempuan itu, panggillah suamimu, maka aku akan memberikan air hidup buat kamu. Tiba-tiba kemudian responnya si perempuan Samaria berkata, aku tidak punya suami. Lalu kemudian Yesus berkata, betul katamu, sebab 5 orang suamimu atau 5 orang, bahkan 5 yang terakhir ini pun juga bukan suamimu. Artinya, waktu seseorang mencari kepuasan di dalam dirinya, kalau bukan dari Yesus sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan kepuasan di dalam hidupnya. Yesus menawarkan air hidup. Yesus menawarkan sebuah kepuasan yang tidak bisa dinilai oleh yang lain-lain. Hanya pribadi Yesus yang mampu memuaskan perempuan Samaria itu, atau yang mampu membuat orang yang percaya kepada Yesus menjadi seseorang yang puas ketika mereka ada di dalam hadirat Tuhan, di mana mereka ada di dalam pertemuan antara pribadi Allah dengan Dia sendiri. Nah, jika Bapak Ibu Saudara terlibat di dalam acara doa malam, berarti Bapak Ibu Saudara ingin lebih dalam. Bapak Ibu Saudara ingin mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar sebuah ritual agama, bukan sekedar kepuasan yang sesaat yang kita dapatkan hanya di batas pergelangan kaki, lutut ataupun pinggang. Tetapi Tuhan mau saudara itu puas. Saudara itu mendapatkan damai sejahtera, saudara mendapatkan sebuah kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan, dan itu tidak bisa dibeli dan itu tidak bisa ditawarkan oleh orang lain. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepuasan di dalam pribadi kita semua. Pertanyaannya, bagaimana kita akan lebih dalam kepada Yesus Kristus? Bagaimana bukti kita bahwa kita itu sudah melewati sungai itu, atau kita sudah menjadi tenggelam di dalamnya, sehingga kita boleh mengatakan kita tidak hanya sekedar di batasan mata kaki, lutut atau pinggang, tetapi kita sudah menikmati itu. Bagaimana ukurannya? Sebenarnya kalau kita mengikuti kemudian kisah ini di dalam Yehezkiel 47 tadi, setelah itu menjadi sungai, maka orang itu mulai menyeberang dan mengamati perjalanan air itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi air itu bermuara di laut asin. Di mana laut asin itu sampai dengan hari ini sebenarnya tidak ada kehidupan. Tetapi menariknya, di Yehezkiel memberikan sebuah cerita, memberikan sebuah gambaran bahwa air yang dari bait Allah suci tadi itu ternyata membawa kehidupan, bahkan menimbulkan berbagai macam ikan besar dan menimbulkan berbagai macam pohon yang menghasilkan buah dan menimbulkan berbagai macam obat-obatan di sana. Ukuran seseorang jika sudah dikatakan lebih dalam kepada Tuhan, maka orang itu kemanapun dia pergi, dia harus menjadi berkat. Dia harus menjadi dampak, dia harus menjadi pengaruh buat orang-orang yang dia lewati, buat orang-orang yang dia sentuh, buat orang-orang yang dia ditemui, maka orang itu harus menjadi dampak buat orang lain. Boleh seseorang berkata, saya sudah sekian tahun ikut ke gereja. Boleh seseorang berkata, saya sudah puluhan tahun bahkan sejak lahir saya Kristen. Tapi jika kekristenan kita tidak menghasilkan buah, jika kekristenan kita tidak berdampak buat orang lain, sesungguhnya malam ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara baru di tahapan mengenal keagamaan Kristen tapi belum mengenal kekristenan yang sesungguhnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara baru beragama Kristen, tapi Bapak Ibu Saudara belum mengenal kekristenan yang sesungguhnya. Sebab sama seperti Yesus yang kemudian mengkritisi, yang kemudian memberikan sebuah kritikan kepada orang Farisi, kepada orang Saduki, yang secara agama mereka sangat perfeksionis, yang secara agama mereka sempurna,
Mereka melakukan puasa, mereka melakukan doa-doa di pinggir jalan, mereka melakukan amal, mereka melakukan perbuatan yang baik. Semuanya sangat baik, tapi kedalamannya tidak sedalam apa yang dia lakukan. Sehingga Yesus memberikan sebuah gambaran kepada mereka. Mereka seperti kuburan yang di luarnya bagus, putih, tapi di dalamnya adalah kebusukan tulang belulang. Nah, kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, gambaran sungai yang mengalir dari bait Allah adalah gambaran seseorang yang dibesarkan, yang ditanam di bait Allah, yang ditanam di sebuah gereja. Lalu bukan sekedar dia mendapatkan pengetahuan, pemahaman tentang kekristenan, tetapi dia harus mulai bertumbuh, dia harus mulai merubah, dia harus mulai semakin hari semakin berubah sama seperti Kristus. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Satu panggilan yang dimana Tuhan mau, Tuhan inginkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-29 berkata seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya punya calling, punya panggilan untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kalau hidup kita beragama Kristen tapi hidup kita tidak berubah menjadi seperti Kristus, berarti kita belum menikmati kedalaman pengenalan akan Allah yang sesungguhnya. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita percaya kepada Yesus dan kemudian ditunjukkan perubahan dan demi perubahan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita semakin serupa dengan gambaran Yesus, maka yang akan menjadi pengukur adalah di mana ketika kehidupan kita semua berdampak kepada kanan kiri kita. Senyuman kita, tingkah laku kita, perbuatan kita itu dilihat orang. Sehingga Paulus mengatakan dan berpesan kepada kita, jadilah suratan yang terbuka. Jadilah sesuatu yang bisa dibaca oleh banyak orang. AA, BB. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada muka dua, muka bertopeng. Tidak ada. Sebab kenapa? Sebab seseorang yang mengenal Tuhan lebih dalam, dia akan merubah hidupnya. Dia akan merubah kelakuannya. Dia akan merubah tingkah lakunya. Persis seperti Roma mengatakan kepada kita, Roma 12 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ada sebuah title di sana, ada sebuah kalimat di sana dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu ayat yang kedua mengatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini menjadi ukuran kita sebagai orang percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, berarti ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Dan tidak sampai di situ. Hidup kita akan berdampak. Hidup kita akan menjadi obat. Hidup kita akan menghasilkan buah. Di mana kita berada, orang menantikan kita. Bukan karena mereka ingin mendapatkan sesuatu daripada kita, bukan. Tapi memang kehadiran kita akan berdampak di pekerjaan kita, di keluarga kita. Seperti iklan yang mengatakan kalau nggak ada lu nggak rame gitu. Jadi kalau nggak ada kehadiran kita rasanya nggak rame teman-teman kita itu. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena hidup kita yang terus diubahkan, hidup kita yang semakin dalam mengenal Tuhan secara pribadi,
pasti akan memberikan dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Setiap kita harus semakin mengenal Allah secara mendalam. Jangan pernah berhenti di pergelangan kaki, jangan pernah berhenti di lutut, jangan pernah berhenti di pinggang, tapi semakin dalamlah mengenal Tuhan dan semakin bawalah dampak kemana kita pergi. Sebab semakin dampak yang kita bawa semakin besar, maka semakin banyak kesempatan orang untuk mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Kiranya malam hari ini kita semua diberkati Tuhan. Kiranya malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara semakin dalam mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin menghasilkan buah, semakin menghasilkan dampak, dan sekian banyak tetangga-tetangga kita, orang di luar sana yang berjumpa dengan kita mendapatkan berkat dari kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak sekedar menjadi orang Kristen yang sampai di pergelangan kaki, lutut, ataupun pinggang. Kami mau lebih dalam lagi mengenal pribadi-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak mau puas dengan kedalaman kami, tetapi kami mau terpuaskan ketika kami benar-benar mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap umat-Mu yang di Jumat malam ini ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Kiranya kami terus mengenal Engkau lebih dalam, dan ketika kami mengenal lebih dalam, maka Engkau pasti mengerjakan bagian-bagian-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang perlu kesembuhan, Tuhan Kau pasti akan sembuhkan kami. Kami yang memerlukan kebutuhan ekonomi yang dikatakan mati, akan ada satu kehidupan dalam kehidupan kami ketika kami lebih dalam bersama dengan Engkau. Berkati umat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini terus bertumbuh dan firman-Mu itu mengerjakan bagiannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut. Karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya.
dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia rama tasika pada rama ya rama, kia rama tasika pada rama ya rama, kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.